Warga desa itu bilang, setiap jam 2 pagi ada pocong perempuan berdiri di depan rumah itu. Kain kafannya kotor, bau tanah kuburan, dan bagian perutnya terlihat seperti perempuan hamil. Tapi yang membuat semuanya jauh lebih mengerikan, pocong itu selalu datang ke rumah menantunya sendiri. Dan sebelum semua teror itu terjadi, seluruh desa membicarakan hubungan terlarang yang katanya terjadi di dalam rumah itu. Halo teman-teman, selamat datang di Javanox, tempat di mana trauma selalu punya suara. Cerita malam ini adalah kisah yang dikirim oleh seseorang yang meminta identitas asli, nama desa, dan seluruh pihak yang terlibat disamarkan. Untuk mempermudah cerita ini, kita akan menyebut perempuan itu Nadia. Dan sampai hari ini, kata warga desa, rumah itu masih kosong karena tidak ada yang benar-benar berani tinggal di tempat yang katanya masih sering didatangi pocong perempuan yang menangis sambil memanggil nama anaknya. Nadia tumbuh tanpa sosok ayah. Ayahnya pergi waktu Nadia masih kecil. Perceraian orang tuanya buruk. Terlalu banyak pertengkaran, terlalu banyak pintu dibanting, terlalu banyak malam yang diisi suara tangisan. Dan sejak hari itu, hidup Nadia cuma tinggal berdua bersama ibunya. Rumah mereka kecil, di ujung desa. Dindingnya sebagian masih papan. Kalau hujan deras, kadang bocor di beberapa tempat. Kalau malam, suara jangkrik terdengar jelas dari luar. Hidup mereka sederhana, kadang bahkan kekurangan. Ibunya jualan gorengan setiap pagi. Kalau ada pesanan, kadang bikin kue, kadang bantu tetangga untuk masak hajatan. Apa aja dikerjakan, asal Nadia bisa sekolah. Dan meskipun hidup susah, ada satu hal yang selalu Nadia ingat tentang ibunya. Ibunya sangat sayang dengan dia. Kalau Nadia sakit, ibunya rela begadang. Kalau Nadia sedih, ibunya pasti orang pertama yang tahu. Bahkan sampai Nadia dewasa, mereka tetap dekat, sangat dekat. Saking dekatnya, warga desa sering bilang, kalian ini lebih mirip kakak adik. Karena ibunya Nadia, meski sudah tidak muda, masih terlihat rawat, masih sering bercanda, masih suka tertawa. Dan satu hal yang paling Nadia takutkan sejak kecil adalah kehilangan ibunya. Karena buat Nadia, ibunya bukan cuma orang tua, tapi rumah, tempat pulang, tempat aman. Dan mungkin karena terlalu lama hidup cuma berdua, Nadia selalu punya satu mimpi sederhana. Kalau suatu hari nanti menikah, dia ingin suaminya bisa menyayangi ibunya juga. Dan beberapa tahun kemudian, doa itu sepertinya dikabulkan. Atau setidaknya, begitu yang Nadia pikir waktu itu. Nadia kenal Arman waktu umur 23 tahun. Bukan cowok kaya, bukan juga tipe yang terlalu romantis. Tapi Arman terlihat baik, pendiam, rajin, dan sopan. Kalau datang ke rumah, selalu salim, selalu bantu angkat galon. Kadang diam-diam benerin genteng bocor. Kadang bantu ibu Nadia belanja. Dan anehnya, Arman cepat sekali akrab dengan ibu Nadia. Bahkan kadang, kalau Nadia lagi keluar, Arman tetap main ke rumah, ngobrol sama ibunya, nonton TV, ngopi sore, dan jujur, waktu itu Nadia senang. Karena dia pikir, ya bagus dong, berarti mereka cocok. Ibunya juga suka sama Arman, sering bilang, kalau jadi nikah, ibu tenang. Arman orangnya sabar. Dan beberapa tahun kemudian, mereka akhirnya menikah. Hidup mereka awalnya sederhana, tidak mewah, tapi cukup bahagia. Setahun setelah menikah, Nadia melahirkan anak laki-laki, namanya Raka. Raka jadi pusat dunia mereka. Anak kecil umur 6 tahun yang aktif, bawel, dan selalu tidur sambil meluk neneknya. Karena sejak kecil, Raka memang dekat sekali sama ibu Nadia. Kalau Nadia masak, Raka tidur sama nenek. Kalau Nadia sakit, nenek yang jagain. Bahkan kadang Raka bilang, kalau besar, aku mau tinggal sama nenek. Dan semua cuma ketawa dengar itu. Karena rumah kecil mereka, meski sederhana, terasa hangat, terasa utuh. Sampai akhirnya, hidup mulai berubah. Awalnya pelan, usaha Arman mulai sepi. Proyek berhenti, penghasilan turun, utang mulai datang, motor dijual,
TV digadaikan, perhiasan Nadia habis satu persatu, dan untuk pertama kalinya, rumah kecil itu mulai sering diisi pertengkaran, bukan karena tidak saling sayang, tapi karena hidup terasa terlalu berat. Kadang malam-malam, Nadia diam-diam nangis di dapur, takut Raka lihat, takut ibunya khawatir, takut Arman merasa gagal. Sampai suatu malam, setelah listrik mati dan rumah cuma diterangi lampu darurat, Nadia bilang pelan, "Mas, kalau aku kerja ke luar negeri, gimana?" Arman langsung nolak, "Jangan, aku masih bisa usaha." Tapi kenyataannya, mereka semakin susah. Bahkan uang sekolah Raka sempat telat dibayar, dan akhirnya keputusan itu diambil. Nadia berangkat jadi TKI, bukan karena ingin jauh, tapi karena ingin keluarganya hidup lebih baik. Sebelum berangkat, Raka menangis, kencang banget, meluk kaki Nadia. "Bunda, jangan pergi." Dan jujur, itu jadi hari paling berat buat Nadia, karena untuk pertama kalinya, dia ninggalin anaknya. Ibunya cuma bilang, "Tenang, Raka sama ibu aja ya, biar ibu yang jagain." Dan Arman juga berjanji, "Aku bakal jaga semuanya." Nadia percaya, karena siapa yang mau curiga kepada ibu sendiri, dan siapa yang menyangka keputusan itu akan menghancurkan semuanya. Awalnya semua terlihat normal. Nadia mulai kerja, negara baru, lingkungan baru, jam tidur berantakan, dan seperti kebanyakan orang yang kerja jauh, hidup Nadia cuma berputar di satu hal: kerja, pulang, nunggu video call keluarga. Karena buat Nadia, itu satu-satunya obat rindu. Setiap malam, kalau jam istirahat tiba, dia selalu video call. Kadang Arman angkat, kadang ibunya, kadang Raka yang paling semangat. "Bunda, aku ranking 3. Atau, "Bunda, aku tadi jatuh, lututku sakit." Dan setiap dengar suara anaknya, Nadia selalu nangis diam-diam setelah telepon ditutup, karena ternyata kerja jauh lebih berat dari yang dia bayangkan. Tapi pelan-pelan ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Awalnya kecil, sangat kecil, hal-hal yang mungkin orang lain anggap biasa, tapi tidak buat Nadia. Ibunya mulai susah dihubungi. Kalau video call, sering buru-buru, kadang terlihat capek, kadang matanya sembab, seperti habis menangis. Tapi kalau ditanya, jawabannya selalu sama, "Ibu nggak apa-apa, cuma kurang tidur aja." Arman juga berubah, tidak seceria dulu. Kalau ditanya keadaan rumah, jawabannya pendek, "Aman, semua baik, Raka sehat." Selesai. Padahal dulu, Arman suka cerita panjang tentang kerjaan, tentang tetangga, tentang hal random. Tapi sekarang, seperti selalu ingin cepat mengakhiri telepon. Dan anehnya, beberapa kali waktu Nadia video call, ibunya terlihat gugup, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Pernah suatu malam, kamera tiba-tiba bergerak dan sekilas Nadia melihat Arman keluar dari arah kamar ibunya. Tapi Nadia buru-buru menghilangkan pikiran aneh itu karena menurutnya mungkin cuma habis ambil barang atau bantu sesuatu. Masa iya dia harus berpikir macam-macam? Itu ibunya sendiri dan itu suaminya. Tapi kadang insting perempuan selalu datang duluan sebelum kenyataan. Suatu malam, video call terasa berbeda. Yang angkat Raka. Anaknya terlihat senang, tapi anehnya seperti mau cerita sesuatu. Bunda kapan pulang?" Nadia senyum kecil. "Loh, Raka kangen ya?" Raka langsung ngangguk. Tapi setelah itu, anak kecil itu tiba-tiba ngomong pelan, "Biar ayah nggak tidur sama nenek lagi." Tubuh Nadia langsung diam. Maksudnya, Raka terlihat bingung, polos, seperti tidak sadar. Kalimatnya aneh. "Iya, kan ayah suka tidur di kamar nenek. Kadang aku disuruh tidur sendiri." Nafas Nadia langsung terasa berat. Tapi dia masih mencoba logis. Mungkin Arman cuma nemenin ibunya. Mungkin ibunya sakit. Mungkin Raka salah lihat. Karena anak kecil sering salah paham. Sebelum Nadia sempat nanya lebih jauh, suara ibunya tiba-tiba terdengar dari belakang. "Raka, ngapain bilang gitu?" Video langsung goyang. Lalu wajah ibunya muncul, tersenyum aneh, dipaksa. "Oh, ini Raka ngawur. Tadi nenek sakit. Arman cuma bantu jagain aja." Ibunya ketawa kecil. Tapi entah kenapa, senyum itu terlihat berbeda. Seperti orang yang sedang takut.
Telepon ditutup lebih cepat malam itu, dan untuk pertama kalinya, Nadia susah tidur karena satu kalimat Raka terus muter di kepalanya. Ayah suka tidur di kamar nenek. Beberapa minggu berlalu, Nadia mulai makin tidak tenang karena semakin lama rumah terasa semakin asing. Tetangga yang biasanya ramah mulai berubah. Kalau Nadia chat, balasannya singkat. Kalau ditanya kabar rumah, jawabannya aneh. Aman kok, pokoknya cepat pulang aja. Atau kalau bisa, jangan terlalu lama-lama di luar negeri. Sampai suatu malam, ada satu chat masuk dari tetangga dekat rumah. Namanya Butari. Pesannya pendek. Nat, ibu di rumah baik-baik aja. Nadia bingung. Maksudnya, pesan itu lama tidak dibalas. Sampai akhirnya masuk lagi. Nggak apa-apa, mungkin aku salah lihat. Nadia makin tidak tenang. Apa yang dilihat, Bu? Lama, sangat lama, sampai akhirnya balasan masuk. Kayaknya beberapa malam Arman sering pulang bareng ibumu. Kadang malam banget, kadang habis dari pasar. Tapi sudahlah, semoga aku salah. Tubuh Nadia langsung dingin karena sesuatu mulai terasa tidak masuk akal. Ibunya jarang keluar malam, apalagi dengan Arman. Kenapa tidak pernah cerita? Kenapa semuanya terasa disembunyikan? Dan anehnya, malam itu saat Nadia video call, tidak ada yang angkat. 1 malam, 2 malam, 3 malam, sampai akhirnya ibunya mengangkat. Tapi ada sesuatu yang membuat Nadia langsung merinding. Wajah ibunya berubah, lebih pucat, lebih kurus, dan matanya seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Ibu sakit. Ibunya cepat menggeleng. Enggak, ibu baik. Tapi saat kamera turun sedikit, Nadia membeku. Perut ibunya terlihat lebih besar, seperti membuncit, bukan gemuk biasa. Tapi aneh, ibunya buru-buru mengubah posisi duduk, seperti sadar. Udah dulu ya, sinyalnya jelek. Telepon langsung dimatikan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia menangis. Karena dia mulai merasa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Tapi dia tidak tahu apa, dan jauh di dalam hati ada satu pikiran yang terus dia tolak mentah-mentah. Pikiran yang terlalu menjijikkan untuk dipercaya. Sejak malam itu, Nadia mulai sulit fokus kerja. Piring pecah 2 kali, pernah salah hitung uang, bahkan majikannya sempat bertanya, "Kamu sakit?" Tapi Nadia cuma senyum kecil, karena dia sendiri gak tahu harus menjelaskan apa. Yang dia tahu cuma satu, rumah terasa berubah, dan semakin lama perasaan tidak enak itu makin besar. Sampai akhirnya suatu malam Raka menelpon diam-diam. Suaranya pelan, seperti takut ketahuan. Bunda kapan pulang?" Nadia langsung senyum. Raka kangen ya? Tapi anak kecil itu malah terdengar sedih. "Bunda, Raka nggak suka di rumah sekarang." Tubuh Nadia langsung diam. "Kenapa?" Raka lama menjawab, lalu pelan berkata, "Karena ayah sering dimarahin nenek kalau malam. Mereka sering berantem di kamar." Nafas Nadia mulai berat. "Berantem soal apa?" Raka diam, lalu menjawab dengan polos. Katanya, bayinya nggak boleh lahir. Dunia Nadia seperti berhenti. "Bayi?" Tapi sebelum Raka menjawab, telepon mendadak mati. Besoknya, Nadia langsung mencoba menelpon rumah. Tidak diangkat. Arman susah dihubungi. Ibunya juga. Sampai akhirnya, Butari kembali mengirim pesan. Kali ini berbeda. Lebih hati-hati. "Nat, maaf kalau aku salah. Tapi kamu harus cepat pulang." Nadia mulai gemetar. "Emang ada apa, Bu?" Lama, sangat lama. Lalu akhirnya pesan masuk. Orang-orang di kampung mulai ngomong tentang ibumu dan Arman. Nadia langsung menolak pikiran itu. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Itu ibunya sendiri. Tapi Butari lanjut mengetik. Beberapa warga bilang, perut ibumu sekarang besar dan Arman makin jarang kelihatan di luar. Tubuh Nadia langsung dingin. Tangannya gemetar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia menangis sambil muntah di kamar mandi karena ada satu kemungkinan yang bahkan tidak sanggup dia pikirkan. 3 hari kemudian, akhirnya ibunya mengangkat telepon. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Suaranya pelan, lemah, seperti habis menangis. "Nadia, kalau ibu salah, kamu masih sayang ibu nggak?" Tubuh Nadia langsung dingin.
"Bu, sebenarnya ada apa?" Ibunya mulai menangis, tangis pelan, tertahan. Tapi sebelum sempat menjelaskan, terdengar suara Arman di belakang, keras, marah. "Udah, jangan ngomong macem-macem." Lalu telepon langsung dimatikan. Dan malam itu, entah kenapa, Nadia merasa sangat takut, seperti sesuatu yang buruk sebentar lagi akan terjadi. Besok paginya, jam 4 subuh, HP Nadia bergetar. Telepon dari kampung. Tubuhnya langsung dingin, karena biasanya telepon sepagi itu gak pernah membawa kabar baik. Suaranya Butari, gemetar. "Nat, yang sabar ya, ibumu meninggal." Dunia Nadia langsung kosong. Katanya ibunya pendarahan hebat, katanya sakit mendadak, katanya sudah tidak tertolong, dan yang paling aneh, Arman melarang terlalu banyak orang untuk datang. Pemakaman berlangsung cepat, terlalu cepat, seperti ada sesuatu yang ingin segera disembunyikan. Tapi di balik semua itu, warga mulai berbisik karena malam sebelum meninggal banyak yang mendengar suara perempuan menangis dari rumah itu, dan ada yang mengaku melihat Arman keluar malam-malam dengan wajah panik dan bungkusan plastik hitam besar. 3 malam setelah pemakaman, seorang tetangga pulang dari musola hampir jam 2 pagi, dan waktu melewati depan rumah Nadia, dia berhenti karena ada seseorang berdiri di teras. Perempuan dibungkus kain putih, diam, tidak bergerak. Awalnya dia pikir orang sakit, sampai perempuan itu melompat kecil, dan saat tersorot lampu motor, wajahnya terlihat pucat, mata cekung, tanah menempel di leher, dan bagian perutnya terlihat besar, seperti perempuan hamil. Orang itu langsung kabur sambil teriak, dan sejak malam itu, warga mulai percaya ada sesuatu yang belum selesai dari rumah Nadia. Seminggu setelah pemakaman, Nadia akhirnya pulang. Perjalanan terasa panjang, terlalu panjang, karena sejak ibunya meninggal, ada satu perasaan aneh yang tidak bisa dia jelaskan. Bukan cuma sedih, tapi takut menghadapi sesuatu yang bahkan belum dia pahami. Saat mobil travel masuk desa, Nadia langsung merasa ada yang berbeda. Orang-orang melihatnya aneh, beberapa seperti ingin bicara, tapi mengurungkan niat. Beberapa malah menunduk. Dan yang paling membuat Nadia tidak nyaman, rumahnya terlihat jauh lebih sepi, lebih dingin, lebih seperti rumah yang sudah lama tidak dihuni. Saat pintu dibuka, Raka langsung lari, memeluk Nadia kencang. "Bunda!" Tangisan anak itu pecah, seolah terlalu lama menahan rindu. Tapi di tengah pelukan, Raka tiba-tiba berbisik, "Bunda, jangan marahin nenek ya." Tubuh Nadia langsung diam. Maksudnya, Raka terlihat bingung. Kan nenek masih suka datang kalau malam. Nenek suka nangis di depan kamar ayah. Malam pertama di rumah, Nadia tidak bisa tidur. Semua terasa asing. Kamar ibunya kosong. Lemari masih ada. Mukena masih tergantung. Dan yang paling menyakitkan, bau minyak kayu putih ibunya masih samar terasa. Arman terlihat aneh, lebih pendiam, lebih mudah marah. Kalau ditanya tentang ibu Nadia, jawabannya selalu pendek. "Udah, gak usah dibahas." Atau bikin capek. Tengah malam, sekitar jam 2, Nadia terbangun karena mendengar sesuatu. Serak, serak, pelan, seperti kain diseret. Awalnya, Nadia pikir cuma angin, sampai bau aneh mulai tercium, bau tanah basah, seperti habis hujan. Padahal malam itu kering. Lalu dari luar kamar terdengar suara kecil, pelan, seperti perempuan menangis. Tubuh Nadia langsung dingin, dan tepat saat itu Raka yang tidur di sebelahnya berbisik sambil setengah sadar, "Bunda, itu nenek lagi nyari ayah." Besok paginya Nadia mencoba berpikir logis. Mungkin cuma mimpi, mungkin masih berduka. Tapi semakin lama, hal-hal aneh mulai terlalu sering. Gelas pindah sendiri, pintu kamar ibunya sering terbuka, dan beberapa tetangga mulai berani bicara. Butari akhirnya datang. Wajahnya serius. "Nat, sebenarnya aku gak mau ngomong, tapi kamu harus tahu." Lalu pelan-pelan semua cerita mulai keluar. Tentang orang-orang yang melihat Arman dan ibu Nadia sering pergi malam, tentang suara berantem, tentang perut ibu Nadia, tentang gosip yang sudah satu desa bicarakan. Tubuh Nadia langsung gemetar. "Gak mungkin, Butari jangan fitnah ibu saya.
Butari langsung nangis. "Demi Allah, Nat, aku berharap itu juga fitnah, tapi warga terlalu banyak yang lihat." Malamnya, Nadia mulai memperhatikan Arman, dan untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang aneh. Jam 2 malam, Arman bangun diam-diam, keluar kamar, seperti seseorang yang sedang ketakutan. Nadia mengikuti pelan, dan waktu sampai ruang tamu, nafasnya langsung berhenti, karena di depan pintu rumah ada sesuatu berdiri. Pocong, diam, kotor, tanah menempel di kainnya, dan bagian perutnya membesar seperti perempuan hamil. Tapi yang membuat Nadia membeku adalah satu hal. Sosok itu pelan-pelan menoleh, dan wajahnya adalah wajah ibunya sendiri sambil menangis dan menatap lurus ke arah Arman. Tubuh Nadia langsung kaku, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas, karena di depan pintu rumah berdiri sesuatu yang secara logika tidak mungkin ada. Pocong itu diam, kain kafannya kotor, basah, tanah menempel di bagian leher dan dadanya. Tapi yang paling membuat Nadia ingin muntah adalah wajahnya, wajah ibunya sendiri, pucat, cekung, mata sembab, seperti habis menangis sangat lama. Dan anehnya, pocong itu tidak melihat Nadia, tidak melihat Raka. Tatapannya lurus ke Arman yang berdiri gemetar dekat meja makan. Wajah Arman putih, bibirnya bergetar seperti orang yang sudah terlalu sering melihat sesuatu yang tidak sanggup lagi dia jelaskan. Lalu pelan, pocong itu mengangkat kepalanya sedikit dan terdengar suara sangat pelan, serak, patah, seperti suara orang menangis. "Kenapa bayiku?" Tubuh Nadia langsung lemas, karena untuk pertama kalinya dia sadar semua gosip itu mungkin benar. Arman mundur pelan, tangannya gemetar. Pergi, aku udah bilang maaf." Dan tepat saat itu, blam, pintu rumah tertutup sendiri, lampu mati, gelap total. Raka langsung nangis, "Bunda." Dan waktu lampu menyala lagi, sosok itu sudah tidak ada. Malam berikutnya, teror makin aneh. Jam 2 pagi, bau tanah basah datang lagi. Tapi kali ini bercampur sesuatu. Bau busuk, menyengat, seperti sesuatu yang sudah terlalu lama membusuk. Dan anehnya, bau itu selalu datang dari kamar ibunya. Padahal kamar itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Sampai suatu malam, Nadia memberanikan diri membuka pintu kamar. Pelan, gelap, sunyi. Tapi waktu lampu dinyalakan, nafas Nadia langsung berhenti, karena di atas kasur ada tanah basah berserakan, seperti seseorang baru saja tidur di sana. Dan di atas bantal ada bekas seperti rambut panjang basah. Lalu dari arah lemari terdengar suara pelan, serak, serak. Nadia langsung mundur, tapi sebelum sempat keluar, terdengar suara perempuan, lemah, serak. "Nat." Tubuh Nadia membeku. Ibu dingin, ibu sakit. Lampu langsung mati. Besok paginya, Nadia langsung mencari Arman, dan untuk pertama kalinya, dia tidak lagi menahan emosi. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ibu datang terus? Kenapa semua orang ngomongin kalian? Arman langsung diam, mukanya pucat, matanya merah, seperti orang yang sudah lama tidak tidur, tapi masih mencoba bertahan. "Aku gak mau ngomong." Nadia langsung teriak, "Ngomong!" Dan untuk pertama kalinya, Arman menangis. Tangis orang dewasa yang penuh takut, penuh malu, penuh dosa. Lalu pelan dia berkata, "Itu salah. Semuanya salah." Nadia langsung gemetar. Arman menutup wajahnya. "Aku gak tahu awal mulanya gimana. Tapi ibumu kesepian." Nadia langsung ingin muntah. "Apa maksud kamu?" Arman menangis makin keras. "Awalnya cuma ngobrol, cuma nemenin, cuma sering cerita. Terus jadi kebablasan." Tubuh Nadia langsung lemas, karena ternyata ketakutan paling menjijikannya benar terjadi. Arman mulai bicara semuanya. Katanya waktu Nadia pergi, rumah terasa sepi. Ibunya Nadia sering sedih, sering nangis diam-diam, takut Nadia jauh, takut Raka kehilangan ibu. Dan lama-lama hubungan mereka berubah
Sesuatu yang awalnya salah jadi kebiasaan, sampai akhirnya ibunya hamil. Dan sejak itu, semuanya berubah jadi mimpi buruk karena warga mulai bicara, gunjingan mulai menyebar. Arman panik, takut Nadia tahu, takut satu desa tahu, takut semuanya hancur. Dia menyuruh menggugurkan kandungan. Ibunya Nadia menolak berkali-kali karena katanya ini dosa. Tapi bayi ini nggak salah. Sampai malam itu, mereka bertengkar hebat. Arman membawa obat, ramuan, macam-macam. Dipaksa, ibunya Nadia nangis, menolak. Tapi akhirnya pendarahan hebat terjadi. Dan malam itu, ibunya Nadia meninggal di rumah dalam keadaan masih memegang perutnya sendiri. Dan sejak malam itu, Arman mulai mendengar sesuatu di depan pintu rumah. Serak, serak, serak. Dan setiap jam 2 pagi, selalu ada suara perempuan menangis. Bayiku mana? Sejak pengakuan itu, rumah berubah. Benar-benar berubah. Bukan lagi terasa tidak nyaman, tapi seperti ada sesuatu yang ikut tinggal di sana. Jam 2 pagi selalu jadi waktu paling mengerikan. Karena tepat di jam itu, teror selalu datang. Awalnya suara biasa, seperti kain diseret di lantai. Kadang dari dapur, kadang dari teras, kadang berhenti tepat di depan pintu kamar. Lalu suara tangisan, perempuan, pelan, serak, seperti menahan sakit, dingin, bayiku. Dan anehnya, suara itu selalu berhenti di depan kamar Arman, seolah sesuatu sedang menunggu. 3 malam setelah pengakuan, hal yang paling mengerikan akhirnya terjadi. Malam itu hujan deras, listrik mati, rumah gelap total, cuma suara hujan dan petir. Nadia tertidur sambil memeluk Raka. Tapi sekitar jam 2 lewat, dia terbangun karena satu hal, Raka tidak ada di sampingnya. Tubuh Nadia langsung dingin. Raka, tidak ada jawaban. Dia langsung keluar kamar. Gelap, sunyi, sampai dari arah belakang rumah terdengar suara kecil. Suara anak kecil. Nek, tunggu. Nafas Nadia langsung tercekat. Dia lari, membuka pintu belakang, dan saat itulah tubuhnya langsung lemas. Di dekat pohon belakang rumah, Raka berdiri menghadap sesuatu. Seseorang dibungkus kain putih, basah, kotor tanah, diam. Pocong itu berdiri sambil memegang sesuatu di perutnya, dan pelan Raka berkata, "Nenek, aku takut." Lalu untuk pertama kalinya, pocong itu bergerak mendekat, pelan, melompat kecil, dan Nadia langsung melihat wajah itu. Wajah ibunya, tapi lebih pucat, lebih sakit, mata sembab, dan mulutnya seperti ingin bicara. "Nat, ibu capek." Nadia langsung menangis. "Bu, kenapa ibu kayak gini?" Pocong itu diam beberapa detik, lalu pelan melihat perutnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Nadia sadar sesuatu. Perut besar itu bukan sekedar tanda hamil, seperti ada sesuatu yang masih tertahan di sana. Lalu suara ibunya terdengar, pelan, patah. "Ibu sakit." Dia paksa. Tangisan Nadia pecah, karena untuk pertama kalinya, dia sadar ibunya tidak cuma meninggal, ibunya mati kesakitan, sendiri, ketakutan, dan membawa sesuatu yang bahkan belum sempat lahir. Pocong itu menangis, tanah jatuh dari kain kafannya. Ibu gak bisa pulang, bayinya belum ketemu. Tubuh Nadia langsung membeku. "Maksud ibu apa?" Lalu pelan, ibunya melihat ke arah belakang rumah, tepat ke arah sumur tua yang sudah lama tidak dipakai. Besok paginya, Nadia mengajak Butari dan beberapa warga. Karena semalaman, dia tidak bisa berhenti memikirkan satu hal. Bayinya belum ketemu. Awalnya semua mengira Nadia shock, tapi akhirnya sumur tua itu diperiksa. Tertutup papan lama, bau aneh mulai keluar, bau busuk, menyengat. Warga mulai gelisah. Dan waktu salah satu warga turun, suasana langsung berubah. Karena dari bawah terdengar teriakan, "Ketemu sesuatu!" Yang ditemukan bukan bayi utuh, tapi bungkusan kain kecil terkubur lumpur. Dan menurut warga yang melihat, ada sesuatu yang langsung membuat semua orang diam. Karena di situ ada bukti
bahwa sesuatu memang pernah dipaksa dibuang. Dan sejak berita itu menyebar, satu desa langsung gempar karena ternyata gosip yang mereka dengar selama ini adalah benar. Malam itu, Arman akhirnya tidak kuat. Dia mengaku semuanya, tentang obat, tentang paksaan, tentang kepanikan, tentang bagaimana dia membuang semuanya karena takut rahasianya terbongkar. Dan katanya, setiap malam dia selalu melihat ibunya Nadia berdiri di depan kamar, diam, menangis sambil memegang perut. Kenapa bayiku dibuang? Arman mulai kehilangan akal, tidak bisa tidur, sering teriak sendiri, kadang mengunci kamar, kadang menangis, kadang bicara ke dinding. Sampai suatu pagi, dia ditemukan pingsan di depan makam dengan kuku penuh tanah dan satu kalimat terus diulang. Dia gak mau pergi, dia masih nyari anaknya. 7 hari setelah semuanya, rumah terasa lebih tenang. Tidak ada suara kain, tidak ada suara tangisan, tidak ada bau tanah. Malam itu, sekitar jam 2, Nadia terbangun karena mendengar suara pelan dari ruang tamu. Dia keluar dan membeku di depan pintu rumah. Berdiri sosok itu lagi, ibunya. Tapi kali ini lebih tenang, tidak menyeramkan, tidak menangis seperti sebelumnya. Dan anehnya, di pelukannya seperti ada sesuatu kecil dibungkus kain putih. Ibunya tersenyum kecil, senyum yang Nadia kenal sejak kecil. Makasih, udah bantu ibu pulang. Air mata Nadia langsung jatuh. Bu, jangan pergi. Tapi pelan, sosok itu menggeleng. Jaga Raka dan jangan benci ibu. Lampu teras berkedip dan perlahan sosok itu hilang seperti kabut. Pelan, tenang. Arman akhirnya ditangkap. Kasus kematian ibunya Nadia dibuka lagi. Dan meski tidak semua bisa dibuktikan sempurna, desa itu sudah tahu kebenarannya. Rumah Nadia akhirnya dijual karena Raka tidak pernah mau tidur di sana lagi. Katanya takut nenek nangis. Tapi satu hal yang sampai hari ini masih membuat Nadia merinding adalah perkataan terakhir Raka sebelum mereka pindah. Anak kecil itu bilang, "Bunda, tadi nenek pamit. Katanya, sekarang adik udah ikut nenek." Dan mungkin hal yang paling menyeramkan bukan tentang pocong atau hantu, tapi tentang dosa manusia yang kadang bahkan setelah kematiannya masih terus mencari jalan pulang. Gua Adam Marianda. Stay with me.